Soal nomor 16, bacaan berikut digunakan untuk menjawab soal nomor 16 sampai 18. Pertanyaannya adalah, ide pokok paragraf pertama adalah titik-titik-titik. Sebelum Kak Evan menjawab soal nomor 16, Kak Evan akan menunjukkan terlebih dahulu paragraf pertama. Nah, paragraf pertama ini dimulai dari kata festival sampai kata Gunung Sumbing. Nah, untuk ide pokok pada paragraf pertama itu ada di pilihan B, yaitu festival kesenian tradisional dan modern yang digelar komunitas Lima Gunung. Lalu untuk nomor 17, ide pokok paragraf kedua adalah titik-titik-titik. Nah, adik-adik, untuk paragraf kedua, ini berarti mulai dari kata komunitas Lima Gunung sampai di lereng Lima Gunung itu. Nah, untuk ide pokok, ini berarti sesuatu atau hal yang dibicarakan. Nah, untuk ide pokok dari paragraf kedua, itu adalah di pilihan B, yaitu pelopor komunitas Lima Gunung. Nomor 18, kosakata yang berarti hari atau pekan gembira dalam rangka peringatan peristiwa penting dan bersejarah pesta rakyat dalam KBBI adalah titik-titik-titik. Nah, adik-adik, untuk kosakata yang artinya hari atau pekan gembira dalam KBBI itu adalah festival di pilihan A. Dan untuk pilihan C, komunitas. Komunitas ini artinya adalah kelompok. Lanjut lagi di nomor 19. Berikut contoh kalimat yang efektif adalah titik-titik-titik. Ingat adik-adik, untuk kalimat efektif ini merupakan kalimat yang sesuai KBBI atau sesuai EYD, ejaan yang disempurnakan. Nah, dalam arti sempit, kalimat efektif itu kalimat yang tidak bertele-tele. Nah, untuk kalimat efektif ini terdapat di pilihan B, yaitu Andi membeli pulsa untuk adiknya. Soal nomor 20, kepada semua siswa peserta lomba agar segera masuk ke dalam ruang seleksi. Pelaksanaan lomba akan segera dimulai. Agar kalimat tersebut efektif, kata yang dihilangkan adalah titik-titik-titik. Adik-adik, agar kalimat pada soal nomor 20 menjadi efektif, maka kata yang harus dihilangkan ada di pilihan B, yaitu kepada siswa dan segera. Nah, kita coba ya untuk kata-kata tersebut kita hilangkan. Kepadanya kita hilangkan berarti dicoret, kemudian siswanya kita hilangkan berarti dicoret, kemudian segera ini juga kita coret atau hilangkan, dan pada nomor 2 ini juga segera kita hilangkan. Maka untuk kalimat efektifnya, semua peserta lomba agar masuk ke dalam ruang seleksi. Pelaksanaan lomba akan dimulai. Nomor 21. Adik-adik, untuk soal nomor 21 sampai 25, ini kita sudah masuk soal berbentuk isai. Pertanyaannya adalah, amanat dituliskan langsung oleh pengarang. Artinya, amanat tersebut disampaikan secara titik-titik-titik. Nah, adik-adik, sebelum Kak Evan menjawab soal nomor 1, untuk amanat ini adalah pesan yang akan disampaikan penulis kepada pembaca. Nah, perlu diingat, apabila amanat disampaikan secara langsung oleh pengarang, berarti amanat tersebut disampaikan secara tersurat. Kemudian soal nomor 22,
Pada waktu mendaftar menjadi anggota suatu perkumpulan, kita harus mengisi titik-titik-titik. Jawabannya yaitu formulir pendaftaran. Soal nomor 23. Rico mempunyai teman di luar negeri. Seringkali mereka menulis surat menggunakan komputer. Jenis surat ini biasa disebut titik-titik-titik. Nah, untuk jawaban soal nomor 23, yaitu surat elektronik atau biasa disingkat surel. Nah, nama dari surel ini adalah email. Diingat ya adik-adik. Kemudian nomor 24, untuk mendapatkan hasil yang optimal, hal yang harus dipersiapkan sebelum wawancara adalah pertanyaan yang sesuai dengan tema wawancara. Kemudian nomor 25, menurut KBBI, arti kosakata budayawan adalah titik-titik-titik. Diingat adik-adik, untuk arti dari budayawan itu adalah orang yang ahli kebudayaan. Nomor 26 sampai nomor 30, kita sudah masuk soal dengan berbentuk uraian. Nomor 26, di sini terdapat sebuah cerpen atau cerita pendek. Pertanyaannya adalah, siapa tokoh dalam cerita di atas? Silakan adik-adik untuk dibaca terlebih dahulu cerpennya. Nah, tokoh ini adalah pelaku di dalam cerita. Nah, untuk pelaku atau tokoh dalam cerita ini adalah bernama Budi. Berarti jawabannya yaitu Budi. Kemudian soal nomor 27 ini masih dengan cerita yang sama dengan soal nomor 26. Pertanyaannya adalah bagaimana karakter tokoh dalam cerita di atas? Nah, tadi tokohnya adalah bernama Budi. Sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah karakter atau sifat dari tokoh tersebut. Nah, untuk karakter atau sifat dari Budi, yaitu anak yang penuh semangat dan cinta tanah air. Hal itu bisa dibuktikan pada kalimat, Budi adalah seorang anak yang penuh semangat dan bangga menjadi bagian dari Indonesia. Soal nomor 28, apa pesan yang terkandung dalam cerita di atas? Nah, untuk pesan, ini nama lainnya adalah amanat. Untuk amanat pada cerita ini, yang tadi tokohnya bernama Budi, adalah sebagai berikut. Kita sebagai remaja harus mencintai dan bangga terhadap NKRI. Itu adalah amanat atau pesan dari cerita ini. Kemudian soal nomor 29, bagaimana cara mengisi formulir? Nah, untuk cara mengisi formulir yang baik dan benar, ini dia adik-adik. Yang pertama, baca instruksi dengan teliti. Yang kedua, siapkan dokumen yang dibutuhkan. Yang ketiga, pastikan formulir dalam keadaan bersih dan rapi. Yang keempat, isi formulir dengan benar dan lengkap. Yang kelima, cek kembali isian formulir sebelum diberikan kepada petugas. Soal nomor 30, pertanyaannya adalah sebutkan unsur-unsur yang terkandung dalam surat resmi. Nah, adik-adik, untuk unsur-unsur yang terkandung dalam surat resmi, ini dia. Yang pertama, kop surat atau kepala surat. Yang kedua, nomor surat. Yang ketiga, tanggal surat. Yang keempat, lampiran. Yang kelima, hal atau perihal surat. Yang keenam, alamat tujuan surat. Yang ketujuh, pembuka surat. Yang kedelapan, isi surat atau tubuh surat. Yang kesembilan, penutup. Yang kesepuluh, pengirim. Dan yang ke-11 adalah tembusan.
serta tanda tangan.